Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Itu. Tapi sehat semua ya? Oke, baik. Ya. Untuk mulai perkuliahan hari ini kita sudah masuk pertemuan ke 12 apa ke 13 ini ya. Nanti saya cek lagi. Sudah pertemuan akhir. Saya absen dulu ya. Ini siapa namanya? Dari Aulia. Hadir. Kemudian Anwar. Hadir, Pak. Kemudian Gilang. Hadir, Pak. Kemudian siapa nih? Iski. Hadir, Pak. Nah, yang tidak hadir siapa hari ini? Anggun izin, Pak. Anggun izin. Kemudian siapa lagi? Haji Alfon. Haji ya. Haji ini gimana kabarnya ini? Gak ada kabar, Pak. Gak ada kabar ya? Gimana ini? Nanti di ini apa dikasih informasinya di grup ya. Mana tahu kabarnya kurang sehat gitu kan. Oke, baik, kita mulai untuk pertemuan materi ini tentang review topik kita minggu kemarin tentang radikal dan terorisme ya. Nah, ini akan kita ulang kembali nanti seperti itu, serta bagaimana hubungannya radikalisme dan terorisme ini dengan moderasi beragama yang hari ini menjadi gagasan atau tawaran dari Kementerian Agama. Ada 4 pilar utama kalau kita lihat di sini. Nah, ini dia. Yang pertama ada komitmen kebangsaan, lalu ada toleransi, lalu ada anti kekerasan dan adaptif terhadap budaya lokal. Itu diantaranya 4 ini untuk kita jaga. Karena kalau tidak ini benar-benar diperhitungkan, dipertimbangkan, maka dampaknya bisa berbahaya kan. Sampai radikal bahkan ke arah situ. Nah, Kemenak hari ini membawa itu dengan konsep moderasi beragama gitu. Kita tidak boleh anti dengan hal begitu. Tablik ini kan KSI kan tidak anti dengan sekolah, tetap sekolah. Kenapa? Kalau sudah anti dengan sekolah berarti nanti anti dengan pemerintah bergabung, atau kelompok-kelompok yang radikal itu akan mudah menyusup ke situ, mengajak, dipropaganda, akhirnya menjadi ekstrim dan radikal ujung-ujungnya. Itu konsep dari Kemenak tentang moderasi beragama yang hari ini juga emang selalu saja harus dimasukkan. Kenapa? Karena awal dari situ. Kalau sudah dia tersusup virus-virus radikal, ya bahaya. Atau dia terpapar dengan virus-virus radikal, itu bahaya. Makanya penting memahami konsep moderasi beragama. Baik, kita lihat presentasi Iski ya. Praktek dan ruang keagamaan perempuan jamaah tablik. Nah, ini nih. Ini khusus tentang perempuannya. Jadi sama aja kalau ini tugas perempuan siapa nih? Ini punya Anggun sebenarnya. Perempuan dan gerakan Islam. Nah, ini inset buat Anggun sebenarnya, tapi Anggun nggak hadir hari ini ya. Coba kita lihat dulu presentasinya. Silakan, Iski. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Topik dan Ruang Keagamaan Perempuan Jamaah Tablik, yaitu studi kasus di Kota Jambi. Baiklah. Jadi ada penulisan masalahnya, yaitu bagaimana praktik keagamaan perempuan jamaah tablik ini di Kota Jambi, dan yang kedua, mengapa rumah itu menjadi ruang utama bagi aktivitas keagamaan mereka.
Adapun tujuan penulisannya itu untuk mendalami bentuk praktik keagamaan Masturah di wilayah Kota Jambi, dan kedua untuk menganalisis fungsi rumah itu sebagai ruang spiritual dan dakwah domestik. Baik, adapun sejarah dan markasnya, yaitu Jamaah Tabligh ini didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas, yaitu di India tahun 1926 sebagai atas kemerosotan iman umat Islam. Nah, kalau di Kota Jambi, gerakan ini mulai berkembang itu sejak tahun 1988. Pusat kegiatannya itu berada di markas Masjid Al-Azhar Junto. Aktivitas utamanya meliputi bayan, musyawarah, dan pelepasan jamaah urus ke berbagai daerah. Jadi, sedikit saya jelaskan di sejarah ini. Kebetulan Pak Suwardi ini yang pertama kali mendirikan Jamaah Tabligh di Kota Jambi ini, betul-betul belum ada satu orang pun yang membawa Jamaah Tabligh ini selain beliau ke Kota Jambi. Jadi beliau ini memang betul-betul orang awam seperti kita juga, terus belajar dari kota lain gitu kan. Pertama kali Jamaah Tabligh masuk ke Indonesia ini memang tidak tertulis di PPT saya, itu sifat sahabat ini jadi fondasi mereka dalam berdakwah, yaitu pertama, yakin pada kalimat tauhid, yaitu memurnikan keyakinan itu hanya kepada Allah. Dua, sholat khusyuk, menjalankan ibadah dengan fokus dan tunduk, dan ilmu dan zikir, menyeimbangkan pengetahuan agama dan mengingat Allah. Ikramul muslimin, memuliakan dan menghormati sesama umat muslim. Tasyir niat, memperbaiki niat semata-mata karena Allah. Dan yang terakhir dakwah dan tabligh, yaitu mengajak orang lain kembali ke jalan agama. Adapun praktik taklim dan halakohnya, perempuan Jamaah Tabligh pembacaan, setiap melakukan pembacaan maupun sedang masturah maupun di rumah sehari-harinya mereka itu membaca fadilah amal dalam lingkaran kecil atau seperti halakoh. Nah, ruang kegiatan itu ditutup dengan hijab dan tabir. Hijab dan tabir kalau untuk khusus perempuan, untuk menjaga privasi dari pandangan laki-laki non-mahramnya. Fokus utamanya adalah untuk memperbaiki diri, mendidik anak secara islami, dan memperdalam pemahaman mengenai sifat-sifat mulia para sahabat Nabi. Nah, juga ada simbol kesederhanaan mereka saat mereka sedang masturah ataupun huruj, yaitu satu nampan bersama. Ini disebut ukhuwah dan sunnahnya. Nah, makan bersama dalam satu nampan besar itu merupakan praktik rutin untuk meneladani kesederhanaan Rasulullah SAW. Untuk memperkuat ikatan emosional dan solidaritas antar anggota jamaah, menghilangkan sekat status sosial di antara mereka. Bahkan juga ketika mereka makan di nampan itu, ketika ada yang tidak menghabiskan nasi, di salah satu mereka yang mau mengumpulkan makanan itu dianggap sunnah, Pak. Dianggap sunnah makan bekas sesama jamaah ini gitu. Ya, sunnah kayak. Jadi itu berkah gitu, makan orang yang sedang kurus gitu, Pak. Lanjut kepada ruang spiritual, yaitu menghidupkan rumah. Nah, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal fisik aja, nah juga melainkan pusat ibadah dan dakwah domestik bagi perempuan masturah. Nah, ada keyakinan bahwa rumah yang rutin diisi dengan taklim dan zikir akan memancarkan cahaya keberkahan dan ketenangan bagi seluruh penghuninya. Saya mendapatkan informasi dari informan itu bahwa ada salah satu anggota jemaah tabligh itu, mereka itu rumahnya itu sering taklim, baca 6 sifat tadi yang saya sebutkan. Itu memang betul-betul istrinya itu ya termasuk istri yang solehah, sangat tertutup. Pada malam hari itu mereka pernah melihat ada cahaya memancar dari atas rumah mereka.
Oh, masya Allah, luar biasa itu ya. Ya, Itu real itu? real Pak, karena sudah banyak yang membicarakan itu semua. Bahkan Di mana? daerahnya bukan daerah Jambi, Oh, bukan Jambi. bukan daerah Jambi, tapi sudah berita-berita itu sudah banyak ya Pak. Makanya jadi orang berlomba-lomba untuk membaca Fadilah Amal. Nah, Fadilah Amal itu tergantung membacanya itu tergantung anggota ya Pak ya. Ada yang membacanya setiap asar, setiap maghrib, itu rutin, mau masturah maupun tidak sedang masturah. Nah, ada pun sosial dan solidaritas mereka, pertemuan mingguan, rutinitas hari mingguan di kawasan Jelutung untuk penguatan ukhuwah. Jadi saya kebetulan meneliti di daerah Jelutung, Gitu ya. bukan daerah saya tapi daerah Jelutung. Nah, jadi di Jelutung itu kalau bagi perempuannya itu setiap hari Minggu mereka kumpul, tapi ini bukan masturah, itu biasanya taklim aja setiap sore ke rumah salah satu dari anggota jamaah tabligh. Yang perempuannya, yang laki-lakinya itu di markas Jelutung tadi. Ada sistem nusrahnya itu anggota yang tidak sedang masturah membantu menjaga anak atau kebutuhan keluarga jamaah yang sedang huruj. Jadi ketika ada yang huruj, misalnya ada anak mereka yang tidak bisa, ada yang jaga, jadi bisa dititipkan kepada orang-orang yang sedang tidak masturah. Ataupun jika ada keluarga baru ke keluarga. Tapi kalau keluarga berat biasanya dibantu oleh sesama anggota jamaah. Adapun ada kebersihannya, budaya itu membersihkan rumah tempat masturah sebelum ditinggalkan sebagai bentuk tanggung jawab sesuatu. Jadi ketika mereka ingin berpindah tempat ke tempat yang lain, ke rumah yang lain, mereka harus membuat rumah itu kembali bersih. Seperti mereka datang dalam keadaan rumah itu rapi dan bersih, dan mereka meninggalkan tempat itu juga harus seperti itu. Dan fokus ibadahnya adalah pembatasan penggunaan ponsel selama dakwah agar lebih khusyuk dalam amal. Jadi mereka sangat dilarang keras untuk tidak menggunakan ponsel kecuali memang ada kebutuhan yang memang mendesak. Itu pun terkadang ada keluarga saya kebetulan orang tuanya misalnya waktu itu meninggal, itu tidak boleh dikabarin Pak sampai urusnya selesai. Jadi pas urus selesai baru dikabarin. Karena kalau misalnya kita kabari otomatis pulang. Nah, pulang itu membatalkan urus. Jadi harus pulang dari. Makanya sangat dilarang ponsel, takutnya ada banyak gangguan dari. Oke. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah aspek identitas temuan utamanya itulah mereka pakai hitam longgar dan pembatasan interaksi sebagai simbol ketaatan mereka. Adapun rumah itu berfungsi sebagai masjid domestik dan pusat pendidikan karakter anak ini bagi perempuan. Sosiologis yaitu solidaritas tinggi melalui sistem bantuan antar anggota yaitu dinamakan nusrah. Adapun nilainya, dakwah perempuan adalah kunci keberhasilan dakwah global jamaah. Terima kasih. Oke, baik. Menarik ini. Tentang ini jamaah tabligh, terutama jamaah tabligh perempuan. Aulia mau gabung nggak nih? Ini bagus bahwa yang banyak dipertanyakan orang itu kan di masyarakat misalnya kan, dia huruf dia keluar ke masjid, anak istrinya seperti apa, itu kan banyak dipertanyakan orang. Itu besar, dia itu ada sekitar 30 lebih lantai. Jadi setiap jamaah datang ke India itu setiap lantai berbeda. Indonesia lantai sekian, Thailand lantai sekian, Vietnam beda-beda, dia tidak disatukan. Nah karena kan juga masalah banyak kan budaya dan sebagainya. Iya, budaya, bahasa dan lain-lain. Ya, jadi memang harus dipisah gitu Pak. 30 lantai India ya? Iya, lebih dari 30 lantai. Sebanyak mana negara yang ada segitulah Pak. Jadi lantai satunya itu pusatnya. Jadi kalau ketika Maulana Ilyas misalnya datang nih ke markas itu untuk bayan, nah mereka baru turun semua itu rombongan dari lantai atas sampai. Udah, terima kasih. Ya. Pak, saya sedikit di sini bertanya. Ya, silakan. Izin ini sama nggak dengan tahu ya dengan orang-orang yang kayak saya pernah nih waktu main sama kawan kan, tiba-tiba datangi orang, tiba-tiba ini, tiba-tiba memberikan apa? Dakwah. Nah, sama nggak dengan ini? Iya memang. Sama ya? Ya dakwah tabligh itu memang dia memang ciri-ciri
Oh ya. Saya pernah apa taklim Taklim ya. dakwah ya. Satu hari 24 jam. Ya. Ada dua satu hari 24 jam, ada 3 hari 15, 20, 40. Biasa 40 orang-orang buatnya. Ya. Itu buruk suatu Saya hari. udah pengalaman juga satu hari. Pernah ikut? Ikut Nah, terus gimana? masa ya. Terus ya cara kayak jalan-jalan di jalan, kalau ada jalannya sebelah kiri ya, bukan sebelah kiri ya, sebelah kiri. Terus kalau ada orang masuk menyampaikan adem terus karena orang-orang tua atau orang muda ini tidak mau. Iya, karena nggak mau. Jadi itulah Mengajak. mengajarkan. Iya, gitu. Semua Berarti Pak Anwar pernah ikut ya? pernah Di Thailand? di sana. Anda berarti di Ada, Thailand. memang ada Pak. Jadi di Thailand itu di markasnya ada proses selama orang yang satu tahun satu kali buat yang ulama dari luar negeri kumpul ke Thailand. Oh. Nah, itu ya. Biasa Habib Umar ke Thailand. Habib Umar. Ya, berarti itu luar biasa itu. Cuma Eski yang di sini yang ditelitinya kan khusus perempuan. Iya, perempuannya. Jadi kalau di sana perempuan belum pernah Mungkin jalan. nggak ini, memang perempuan itu jarang terdengar Anwar. Jarang terdengar, jadi memang kalau misalnya Anwar menikah mungkin Anwar akan ketemu lah gitu pase itu gitu, pas turun gitu. Kalau misalnya Anwar ikutin gitu nah, memang mereka tidak terbuka. Misalnya terbuka. Oke? Sudah cukup perkuliahannya? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Sudah paham ya? Bismillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi hari ini bisa kita pahami semua dan bisa membawa pemahaman kita kepada pemahaman yang baik dan benar tentang fenomena radikalisme dan terorisme serta hubungannya dengan moderasi beragama. Baik, kalau gitu tidak lupa kita tutup perkuliahan kita dengan doa kafaratul majlis sama-sama yuk. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tinggalkan kelas, jangan lupa nanti untuk ada tugas di grup. Nanti saya kirim apa instruksinya, nanti Anda lihat di grup kelas ya. Begitu ya. Dan setiap perkuliahan ada tugas yang harus dikerjakan. Oke, clear?